Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan kita akan bergabung dengan pengamat transportasi AKBP Purnawirawan Budianto. Selamat pagi Pak Budianto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budianto, melihat kecelakaan yang terjadi kemarin di kilometer 92 Tol Cipularang, bagaimana tanggapan Anda melihat bahwa kecelakaan ini melibatkan begitu banyak kendaraan hingga 17 mobil dan juga menyebabkan 1 orang tewas dan 23 lainnya luka-luka? Ya, kalau melihat kecelakaan selama ini di jalan tol, itu kan kecelakaan beruntun itu biasanya karena dia antar kendaraan itu tidak mampu menjaga jarak aman gitu. Tapi kejadian ini kan beda ya, kejadian kecelakaan yang di tol Cipularang 92 kilometer. Itu dugaan pertama kan ada truk yang mengalami suatu gagal rem ya, remblong, kemudian menabrak kendaraan yang berada di depannya, yang pada saat itu informasi bahwa situasi masih dalam keadaan macet itu. Sehingga nanti dalam penyelidikan ini harus dilakukan secara komprehensif juga gitu. Karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasionalkan di jalan itu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan itu. Bagaimana sampai terjadi remblong, kemudian mungkin pengemudi tidak mampu menguasai sehingga terjadi tabrakan beruntun gitu. Iya Pak Budianto, bagaimana Anda melihat besarnya peran kondisi kendaraan ini, terutama rem, karena disimpulkan bahwa ini remblong untuk kendaraan yang menabrak di insiden kilometer 92 ini. Apakah faktor remblong ini adalah faktor utama dari penyebab kecelakaan dan juga faktor-faktor lainnya seperti kondisi cuaca dan kontur jalanan ini juga ikut berpengaruh, Pak? Ya, tentunya nanti untuk menentukan kepastiannya perlu ada suatu penyelidikan, kemudian nanti juga ada olah TKP, ada informasi juga nanti akan dibantu oleh alat TAA ya, Traffic Accident Analysis ya. Kemudian nanti dengan alat tersebut kita bisa menggambarkan tentang peristiwa kejadian tersebut dari mulai sebelum, sesaat sampai pasca daripada kejadian itu sendiri gitu. Sehingga kalau kita berbicara masalah tadi sudah kita sampaikan juga bahwa setiap kendaraan yang dioperasionalkan di jalan itu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan gitu. Sehingga kita harapkan nanti penyidik mampu melakukan suatu penyidikan secara komprehensif ya. Jangan hanya berkutat kepada pengemudinya, tapi juga pemiliknya, termasuk mungkin instansi yang berkaitan masalah tanggung jawab terhadap masalah akhir dan sebagainya harus diminta keterangan juga gitu. Memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, termasuk badan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga akibat kelalaian daripada pengemudi itu sendiri gitu. Tapi tentunya bahwa nanti pada saat akan menentukan tersangkanya akan melalui suatu proses yang cukup panjang dari mulai pengecekan TKP, olah TKP, kemudian nanti juga dibantu TAA, termasuk juga nanti ada gelar perkara untuk menentukan tersangkanya gitu. Penyidik dalam rangka untuk menentukan tersangkanya kan minimal harus mampu menghadirkan dua alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP itu. Nanti kalau seandainya mungkin penyidik mampu untuk menghadirkan alat bukti berkaitan dengan kejadian tersebut karena mungkin ada kelalaian daripada pengemudi, bisa saja nanti pengemudi dikenakan pasal 310 ya, 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22/2009 itu ancaman penjaranya adalah 6 tahun gitu. Tapi kalau ada unsur kesengajaan bisa juga nanti dilarikan ke pasal 311 yang ancamannya bisa dua kali lipat ya. Tergantung nanti kepada keahlian penyidik dalam rangka mengungkap kasus tersebut. Apakah pengemudi hanya bersifat lalai atau mungkin ada unsur kesengajaan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban cukup banyak ya. Ada sekitar 30, 1 orang meninggal, 29 luka-luka, termasuk juga melibatkan kurang lebih 21 kendaraan bermotor gitu. Baik, terima kasih Pak Budianto atas waktunya bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat pagi Pak. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.